Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Di video ini kita akan membahas materi tentang gelombang bunyi. Ada dua subbab yang akan kita bahas, dimulai dari pertama pendahuluan, dan yang kedua gelombang pada dawai. Baik, kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu pendahuluan gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang berbentuk gelombang longitudinal. Gelombang bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar yang disebut sumber bunyi. Gelombang bunyi merambat melalui medium. Mediumnya bisa berupa zat cair, bisa berupa udara, ataupun bisa juga berupa zat padat. Contohnya yang paling sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kita berbicara, kita membutuhkan medium udara supaya suara kita bisa terdengar oleh lawan bicara kita. Selain itu, gelombang bunyi juga bisa merambat pada zat padat. Contohnya adalah di rel kereta api yang paling familiar ya. Jadi kalau misalkan kereta api sudah bergerak dari jarak yang cukup jauh, apabila kita menempelkan telinga ke rel, kereta apinya belum datang, tapi kita bisa mendengarkan adanya suara kereta api yang datang dari rel. Artinya rel ini bisa merambatkan gelombang bunyi yang dihasilkan oleh kereta api. Gelombang bunyi berdasarkan daya pendengaran manusia bisa dibedakan menjadi tiga, yaitu audiosonik, infrasonik, dan ultrasonik. Audio adalah daerah gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz. Di atas 20.000 Hz tidak bisa kita dengar, dan di bawah 20 Hz juga tidak bisa kita dengar. Bukan karena suaranya terlalu kecil, tetapi karena frekuensinya yang terlalu rendah atau yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa kita tangkap, tidak bisa ditangkap oleh telinga kita. Nah, infrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Ultrasonik adalah gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Ya, itulah itu ya. Oke, baiklah kita lanjutkan pada gelombang pada dawai. Cepat rambat gelombang pada dawai ditemukan oleh Milde. Kira-kira seperti inilah setup eksperimennya. Ada sebuah tali dihubungkan dengan katrol dan terhubung di ujung sini dengan benda. Di sisi kiri ada alat penggetar. Ketika alat penggetar ini digetarkan, maka terjadilah gelombang stasioner di sini. Berdasarkan percobaannya, Milde menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada tali ini seperti ini. V sama dengan akar dari F kali L per M. Atau boleh juga kita tuliskan V sama dengan akar F per mu, di mana mu ini adalah M per L. Ini keterangannya. V adalah cepat rambat gelombang pada dawai, satuannya meter per sekon. F adalah tegangan dawai, satuannya Newton. L panjang dawai, satuannya meter. M massa dawai, satunya kilogram. Dan mu adalah massa persatuan panjang dawai, atau kadang-kadang juga disebut rapat massa dawai. Kita lihat contoh yang pertama. Percobaan Milde menggunakan seutas benang yang panjangnya 2 meter dan massanya 2,5 gram, serta diberi gaya sebesar 50 Newton. Tentukan cepat rambat gelombang pada tali tersebut. Sepertinya ini soal yang sangat mudah, karena yang diketahui sudah ada di soal. Baik, ada satu besaran yang belum SI satuannya, yaitu M massa 2,5 gram. Maka massa 2,5 gram kita ganti dulu ke kilogram menjadi 2,5 kali 10 pangkat minus 3 kilogram. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. V sama dengan akar FL per M. F-nya 50, gaya 50. L-nya panjang 2 meter, 50 kali 2 per massanya 2,5 kali 10 pangkat minus 3. Kita kali-kalikan. 50 kali 2, 100. 100 bagi 2,5, 40.
10 pangkat minus 3-nya ini kita naikkan ke atas posisinya sehingga pangkatnya berubah menjadi positif, yaitu 10 pangkat 3. 40 dikali 10 pangkat 3 hasilnya adalah 40.000. Akar dari 40.000 sama dengan 200. Maka kecepatan rambat gelombang pada tali itu adalah 200 meter per sekon. Lanjut, kita akan membahas gelombang pada dawai. Ketika dawai dipetik, maka ada beberapa kemungkinan nada yang dihasilkan oleh dawai itu. Yang pertama kita kenal dengan namanya adalah nada dasar atau harmonik pertama. Bentuk gelombang pada dawainya adalah seperti ini. Yang kedua adalah nada atas pertama, atau bisa juga kita katakan dengan namanya harmonik kedua. Bentuk gelombang pada dawainya seperti ini. Yang ketiga adalah nada atas kedua atau harmonik ketiga. Bentuk gelombang pada dawainya adalah seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, beda nada dasar dengan nada atas pertama. Pada nada dasar di sini terbentuk hanya satu bukit, atau bisa juga kita bilang ini namanya setengah gelombang. Pada nada atas pertama terjadi satu bukit dan satu lembah, artinya sudah terjadi satu gelombang. Pada nada atas kedua terjadi satu setengah gelombang. Nah, ternyata frekuensi dari nada yang dihasilkan dawai adalah seperti ini hubungannya. Fn sama dengan N tambah 1 per 2L dikali V. Atau kalau kita ganti nilai V-nya dengan percobaan Milde tadi, maka rumusnya menjadi Fn sama dengan N tambah 1 per 2L kali akar F L per M. Nah, jadi untuk nada dasar atau nada harmonik pertama, nilai N-nya sama dengan 0. Nanti N ini kita masukkan kemari nilainya, atau kemari, ya. Kemudian yang kedua, nada atas pertama atau harmonik kedua, maka nilai N-nya sama dengan 1. Dan nada atas kedua atau harmonik ketiga, N-nya sama dengan 2. Begitu seterusnya untuk nada atas ketiga, maka N-nya sama dengan 3. Nada atas ke 100, maka N-nya sama dengan 100. Jadi nilai N ini adalah nilai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya tergantung pada nada apa yang ditanyakan. Kalau nada dasar berarti N-nya 0, masukkan 0, dan seterusnya. Oke. Nah, jadi antara nada dasar, nada atas pertama, dan nada atas ketiga, dan kedua, dan seterusnya, kita memiliki nilai perbandingan yang kita sebut namanya perbandingan antara frekuensi nada-nada dawai. Kalau kita bandingkan antara frekuensi nada dasar yaitu F0 banding frekuensi nada atas pertama F1 banding dengan frekuensi nada atas kedua yaitu F2 dan seterusnya, maka nilai frekuensinya sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh soal yang kedua. Seutas tali panjangnya 6 meter dengan rapat massa 0,004 kg per meter kubik terikat pada kedua ujungnya. Salah satu frekuensi resonansinya adalah 256 Hz dan frekuensi berikutnya 320 Hz. Frekuensi nada dasar tali itu adalah. Untuk menjawab soal ini, sepertinya kita tidak perlu banyak mikir karena soalnya cukup mudah. Baik, yang pertama, fakta yang kita ketahui adalah bahwa terdapat perbandingan antara frekuensi, yaitu seperti ini. Frekuensi nada dasar banding frekuensi nada atas pertama banding frekuensi nada atas kedua dan seterusnya sama dengan 1 banding 2 dan banding 3 dan seterusnya. Apabila kita tuliskan nilai 256 dan 320 seperti ini, lalu kita sederhanakan atau kita bagikan dengan angka yang sama. Dalam hal ini kita bagikan dengan KPK-nya, yaitu 2 dibagi dengan 64. Maka 256 dibagi 64 hasilnya adalah 4. 320 dibagi 64 hasilnya adalah 5. Nah, dari sini kita tahu bahwa 256 dan 320 adalah perbandingan antara nada atas keempat dan nada atas kelima. Sehingga kalau kita tarik panjang dari awal, nada atas pertama
Maaf, nada dasar, nada atas pertama, nada atas kedua, ketiga, dan seterusnya, maka frekuensi nada dasar tali itu adalah yang ini, yang nomor 1. Nih, jadi karena tadi dibagi dengan 64, maka nada dasar tali itu 1 kali 64. Hasilnya adalah 64 Hz. Kalau kita ditanya frekuensi nada atas pertama, berarti yang F1 nilainya 2, maka 2 kali 64. Kalau ditanya nada atas kedua, yaitu F2, perbandingannya yang 3, maka 3 dikali 64. Dan begitulah seterusnya. Mudah-mudahan mengerti ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Seutas dawai panjangnya 90 cm bergetar dengan nada atas pertama berfrekuensi 300 Hz. Cepat rembat gelombang pada dawai adalah, ini gampang sekali, tinggal masukkan saja ke rumus dasarnya. Fn sama dengan N tambah 1 per 2L kali V. 300 frekuensinya, karena dia bilang adalah nada atas pertama, maka nilai N-nya sama dengan 1. Jadi 1 tambah 1 per 2 kali L. L-nya adalah 90 cm, kita ganti ke meter menjadi 0,9. Kalau kita selesaikan menjadi 1 tambah 1, 2. 2 dibagi 2-nya ini berarti habis. Maka nilai V sama dengan 300 kali 0,9. Karena 1 tambah 1 dengan 2-nya sudah habis. Maka hasilnya adalah 270 meter per sekon. Baik, sampai di sini dulu untuk di video kali ini. Mudah-mudahan kalian masih bisa bersemangat untuk mendengarkannya dan terus berusaha serta berjuang. Jangan lupa untuk berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang, dan selamat malam semuanya.